Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan analisis CVP. CVP itu adalah cost, volume, dan profit. Jadi teman-teman di akuntansi manajemen ini kita akan belajar bagaimana cara kita menentukan BEP ya, break even point atau titik impas, di mana ketika kalian menjual itu kalian akan mendapatkan titik impas. Jadi antara antara pendapatan dengan biaya yang kalian keluarkan untuk menghasilkan produk itu, untuk menjual produk itu sudah berada di titik impas belum, seperti itu. Nah, hal ini penting karena nanti kita akan menentukan margin kontribusi untuk laba yang kita inginkan, semacam itu. Sehingga hal ini penting bagi seorang pengusaha gitu ya. Otomatis jika nanti suatu saat kalian akan menjadi pengusaha, tentu kalian harus memiliki kemampuan terkait dengan penghitungan titik impas ini. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari analisis ini ya teman-teman. Jadi analisis ini tentunya digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan apa? Biasanya yang terkait dengan penjualan. Kita lihat di beberapa materi kemarin bahwasanya terdapat 3 perilaku biaya ya. Ada variabel, ada tetap, dan semi variabel. Nah, apa saja pengertian dari masing-masing biaya ini? Kalau biaya variabel adalah biaya yang tentunya akan berubah secara proporsional ya, mengikuti dari perubahan pemicu biaya. Contoh misalkan biaya variabel itu adalah biaya yang akan berubah ketika kita menambah jumlah produksi. Nah, seperti itu. Nah, biaya-biaya variabel ini contohnya adalah biaya bahan baku. Kenapa biaya bahan baku termasuk biaya variabel? Karena begini, ketika kita memproduksi dalam jumlah sedikit bahan baku yang diperlukan, biaya untuk membeli bahan baku yang diperlukan juga sedikit. Tetapi ketika pemicu biaya, misal kenaikan volume produksi gitu, kenaikan jumlah unit barang yang diproduksi, tentu semakin besar unit yang diproduksi, semakin besar juga biaya bahan bakunya. Sehingga itu disebut variabel. Variabel itu adalah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan pemicu biayanya. Semacam itu. Jadi di sini grafiknya adalah ketika ini adalah jumlah bahan baku, kemudian X-nya adalah unit yang diproduksi, kemudian ini garisnya atau grafiknya ini adalah berbentuk bukan garis horizontal, bukan vertikal, tetapi lebih ke diagonal ya teman-teman. Nah, maksudnya adalah dia awalnya itu dari titik 0. Jadi ketika unit yang diproduksi ini 0, ya jumlah biaya bahan bakunya 0, seperti itu. Kemudian ketika misalkan kita memproduksi di sini, misalkan 1 unit misalkan, maka kita lihat, kita tarik biayanya ke sini. Jadi biayanya juga jumlah biaya bahan bakunya juga akan sebesar ini. Kemudian ketika kita memproduksi di unit ini, katakan ini adalah 50 unit, kita tarik biayanya adalah semacam ini ya. Oke. Di sini ya, dengan jumlah biaya bahan baku yang semakin meningkat tentunya. Nah, semacam ini ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya biaya tetap. Nah, kalau biaya tetap itu meskipun kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, dia akan tetap konstan jumlah biayanya. Contoh adalah biaya sewa. Kenapa sewa ini cenderung tetap? Karena kan biasanya, misalkan sewa ini adalah sewa gedung. Jadi, kita perusahaan menyewa gedung untuk melakukan produksi ya. Di dalam situ ada proses produksi yang berlangsung. Sewanya tuh per tahun teman-teman, misalkan setahun sewanya adalah 50 juta gedung tersebut, sehingga di tahun-tahun berikutnya sewanya pun tetap. Nah, sewa ini biayanya akan tetap meskipun di tahun pertama, misalkan waktu kita menyewa di tahun pertama kita memproduksi
memproduksi sebanyak 100.000 unit misalkan. Akan tetapi di tahun kedua nanti kita memproduksi 200.000 unit misalkan. Produksinya meningkat, tetapi biayanya di tahun kedua pun akan tetap. Akan di situ disebut biaya tetap. Nah, di sini untuk kurvanya, untuk grafiknya, jadi ini unit yang diproduksi di sisi garis X, kemudian di garis Y ini adalah total biaya gitu ya, disimbolkan dengan dolar, itu adalah relevant range. Jadi dia itu bentuknya kayak gini loh grafiknya. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kita memproduksi unit berapapun di sini, di sini, di sini, di sini biayanya akan tetap hanya di sini saja begitu. Hanya di garis ini seperti itu. Jadi tidak meningkat meskipun kita memproduksinya meningkat. Misal di sini kita awalnya di sini adalah 100, di sini 200, di sini 300. Nanti biayanya tetap. Nah, di sini ya, sebesar ini, sebesar X ini. Misalkan di sini adalah tadi berapa tadi 100 juta atau 50 juta seperti itu. Jadi tetap di sini. Berapapun jumlah yang diproduksi. Kemudian kalau itu semi variable, jadi selain fixed price atau biaya tetap dan variable price atau variable cost atau VC ya, itu biaya variabel, itu juga ada yang semi variable. Nah, biaya ini memiliki unsur biaya tetap, tetapi juga ada biaya semi variabelnya. Contoh adalah telepon, teman-teman. Jadi telepon itu kan tidak mengikuti dari jumlah barang yang diproduksi, tetapi dia tentunya semakin banyak digunakan juga akan semakin banyak biayanya. Kita lihat grafiknya semacam ini. Kalau tadi variable cost itu ada di sini ya, tadi di sini. Kemudian fixed cost itu di sini. Nah, biaya semi variable itu mulainya ada di sini, teman-teman. Kalau tadi yang variable cost kan mulainya dari 0 ya, mulai dari tidak diproduksi sama sekali. Kalau di sini dia cost-nya itu selalu ada gitu. Jadi meskipun tidak memproduksi, ya telepon biasa tetap digunakan untuk koordinasi dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga pada tahun pertama, di mana kita belum memproduksi sama sekali, biaya tersebut sudah ada nilainya misalnya. Di sini katakan per bulannya ada Rp500.000. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ya, dengan banyaknya komunikasi yang digunakan melalui telepon, sehingga biayanya juga akan semakin meningkat. Karena apa? Biasa dari tahun ke tahun, otomatis aktivitas produksinya juga meningkat. Kemudian pabrik yang awalnya itu mulai dari karyawannya hanya 1, 2, 3, sampai 10, kemudian bisa berkembang menjadi 100 dan lain sebagainya, tentu juga memerlukan banyak biaya telepon ya untuk koordinasi dari divisi satu ke divisi yang lain. Nah, semacam itu. So, dia akan makin memperbanyak. Jadi semakin tinggi biayanya dengan banyaknya unit yang diproduksi. Semacam itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah asumsi dari ini ya. Jadi jumlah biaya itu bisa dipisahkan ke dalam biaya tetap, biaya variabel. Jumlah penghasilan dan jumlah biaya ini tentunya memiliki hubungan yang linear ya, segaris. Jadi maksudnya hubungan yang linear itu adalah penghasilan akan meningkat gitu ya, sesuai dengan peningkatan jumlah volume produksi. Jumlah biaya juga akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah volume unit yang diproduksi, seperti itu. Itu namanya hubungan yang linear. Dan juga harga jual persatuan, biaya variabel, persatuan, dan biaya tetap diketahui besarnya. Biasanya tetap ya, kalau di perusahaan itu dia akan tetap menggolong-golongkan mana yang fixed cost atau biaya tetap, mana yang variable cost, dan juga biaya semi variabel. Nah, di sini perlu kita lakukan analisis untuk memproduksi dan menjual satu macam produk atau dengan menggunakan bauran produk yang tetap. Ini penting bagi manajemen perusahaan. Nah, asumsinya juga ini adalah pengaruh waktu terhadap nilai uang, ini kita abaikan karena kan
Biasanya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ini nilai uang kan berkurang ya, nilai intrinsiknya. Intrinsik itu artinya daya beli uang. Itu semakin menurun gitu. Katakan hari ini 10.000 itu bisa untuk membeli mie ayam kayak gitu. Tapi di tahun ke depan belum tentu. Tahun ke depan mie ayam itu harganya sudah 12.000 sehingga daya beli uang itu dari tahun ke tahun semakin turun. Asumsi ini yang kita gunakan sorry, asumsi ini yang kita abaikan untuk penghitungan cost volume profit tadi. Nah, di sini adalah core inti dari analisis CVP ya. Jadi perhitungan titik impas atau BEP. BEP itu adalah kepanjangan dari break even point. Nah, BEP itu adalah keadaan yang menunjukkan jumlah penghasilan itu sama dengan biaya. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu, jumlah biaya yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah penghasilan yang kita dapatkan. Contoh, misalkan kalian memproduksi masker gitu ya, masker rumahan, masker yang dijahit seperti itu dengan total biayanya adalah 1 juta dengan unit produksi yang dihasilkan adalah sebanyak katakan 5.000 unit masker gitu ya, dengan jumlah biayanya adalah 1 juta, katakan semacam itu ya teman-teman. Nah, 1 juta ini jumlah biaya total yang kita keluarkan, seluruh biaya ya, biaya apapun itu, baik itu biaya bahan baku, kemudian mungkin biaya bahan pelengkap atau bahan penolong, kemudian ada biaya pengemasan, biaya dan lain-lain sebagainya. Itu totalnya adalah 1 juta. Tetapi ketika kita menjual, teman-teman, seluruh masker itu terjual, kita juga hanya mendapatkan penghasilan sebesar 1 juta rupiah juga. Jadi kita tidak untung, tetapi juga tidak rugi. Itu namanya adalah BEP atau break even point. Nah, dalam keadaan ini perusahaan tentu belum dapat laba, tapi juga tidak rugi. Jadi labanya masih nol. Nah, di sini ada beberapa simbol atau rumus yang biasa kita gunakan untuk menghitung BEP. P di sini adalah laba, TR adalah total revenue atau jumlah penghasilan, TC adalah total cost atau jumlah biaya, F adalah biaya tetap atau fixed cost, kemudian P adalah price atau harga jual produk per satuannya, Q adalah quantity atau jumlah produk yang diproduksi atau dijual, dan V kecil adalah biaya variabel per satuan unit produk. Ketika kita menghitung BEP-nya, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu cara matematis. Nah, di sini cara matematisnya, teman-teman. Jadi dari P tadi ya, dari laba tadi ya, teman-teman, itu laba itu diperoleh dari total penghasilan dikurangi total biaya semacam itu. Nah, TR ini diturunkan menjadi price dikalikan quantity. Jadi total pendapatan itu diperoleh ketika kita mengalihkan harga dengan jumlah kuantitas barang yang dijual. Kemudian TC itu diperoleh dari variable cost atau biaya variabel dikalikan dengan jumlah quantity ditambahkan dengan fixed cost atau biaya tetap. Maka dari sini persamaan ini menghasilkan PQ min VQ min F ya. Ini jadi ini dikalikan plus, minus dikalikan plus jadi minus. Jadi di sini F-nya kita pindahkan di sini. F plus P sama dengan PQ min VQ. Maka sama dengan di sini kita keluarkan Q, jadi P min V kali Q. Maka Q, ketika kita mencari berapa kuantitas produk yang akan kita jual ketika kita mendapatkan break even point, itu diperoleh dari fixed cost plus P ya. Jadi ini dikeluarkan, ini menjadi pembagian teman-teman yang di sini. P min V. Jadi dalam keadaan impas laba 0, maka Q sama dengan F, karena tadi titik impasnya itu adalah 0 ya. 0 ya. Jadi 0-nya ini sudah dihilangkan ya. Jadi F sama dengan Q sama dengan F per P, price, harga produk per satuan dikurangi dengan variable cost atau
biaya variabel per satu satuan unit produksi, di mana Q-nya ini adalah volume titik impas. Jadi Q itu adalah volume produksi di mana kita akan memperoleh titik impas atau BEP. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita akan hitung seperti ini. Jadi titik impas satuan itu tadi ya, biaya tetap F per harga jual satuan price dikurangi biaya variabel per satuan V. Nah, di dalam akuntansi manajemen, harga jual dikurangi biaya variabel ini disebut dengan margin kontribusi, teman-teman. Jadi, harga jual dikurangkan dengan biaya variabel ini margin kontribusi atau MK atau contribution margin ya, CM. Yaitu kelebihan harga jual dari biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap. Nah, maka jika MK ini adalah sama dengan biaya tetap, dia akan kondisi impas. Ketika margin kontribusinya ini lebih dari biaya tetap, ya, jadi margin kontribusi itu sebaiknya lebih banyak dari biaya tetap karena kita akan mendapat laba. Tapi kalau MK saja, harga jual dikurang biaya variabel saja, lebih kecil dari biaya tetap yang kita keluarkan, perusahaan akan mendapatkan atau menderita kerugian semacam itu. Nah, untuk menghitung laba rugi itu sendiri, berarti kita tinggal menggunakan P atau laba, itu diperoleh dari volume penjualan yang dicapai atau Q1 dikurangi dengan Q0. Q0 ini adalah volume di mana kita akan memperoleh titik impas, baru dikalikan dengan margin kontribusinya, dengan UCM-nya itu diperoleh dari price, harga per satuan unit produksi dikurangi dengan variable cost atau biaya variabel. Jadi teman-teman nanti ketika kalian menghitung BEP itu pertama kalian hitung dulu volume di mana kita akan mendapatkan titik impas atau berapa unit produksi di mana kita akan memperoleh titik impas. Setelah itu diketahui ya, baru kita akan mencari dengan menggunakan rumus P ini semacam itu ya. Oke. Contohnya Oke, kalau di sini masih ini ya teman-teman. Nah ini, titik impasnya adalah ketika kita menghitung titik impas dalam jumlah rupiah ya, itu diperoleh dari biaya tetap. Tadi ya teman-teman, tadi sudah secara matematis sudah bagaimana sih sebenarnya kok bisa ketemu rumus ini begitu. Secara matematis tadi sudah dijabarkan. Jadi biaya tetap atau fixed cost per 1 min biaya variabel V per harga jualnya semacam itu ya, atau P ya. Nah, di sini biaya variabel persatuan disebut margin kontribusi ya. 1 min biaya variabel persatuan per harga jual persatuan, inilah yang disebut CM atau MK, margin kontribusi atau contribution margin. Maka di sini kita akan memperoleh titik impasnya ketika dengan cara biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusinya. Contohnya ini di sini ada perhitungan teman-teman ya. Yang pertama adalah harga jual persatuannya diketahui 1.500, biaya variabel atau V-nya adalah 750 rupiah per unit. Ini harga jual persatuan, berarti ini P teman-teman. Kemudian jumlah biaya tetap adalah F besar 750 juta. Volume yang direncanakan untuk diproduksi atau Q0 atau Q itu adalah 2.500.000 unit. Maka kalian harus menghitung titik impas baik sesuai dengan berapa unit titik impasnya dan berapa rupiah titik impasnya. Yang pertama, kita tentu mencari unit titik impasnya dulu. Jadi Q0 itu adalah unit titik impas diperoleh dari fixed cost per price min variable cost. Ya, fixed cost-nya sudah diketahui 750 juta, kemudian dikurangkan dengan price harga jual persatuan dikurangkan dengan variable cost per persatuannya.
Jadi diperoleh 750 juta per 750, sehingga kita ketahui bahwa titik impasnya itu berada ketika kita menjual 1 juta satuan atau 1 juta unit. Jadi perusahaan mencapai titik impas ketika perusahaan menjual 1 juta unit. Kemudian kita akan menghitung titik impas dalam rupiah. Ya, itu diperoleh dengan biaya tetap perajin rasio margin kontribusi tadi. Oke. Kemudian di sini kita sudah mengetahui biaya tetapnya adalah 750 juta, rasio margin kontribusinya tadi 1 dikurangkan dengan biaya variabel per harga jual persatuannya. Oke. Jadi ketemu 750 juta per 0,5. 0,5 ini diperoleh dari 1 dikurangi 750 per 1.500. Sehingga hasilnya adalah titik impas yang akan perusahaan peroleh adalah ketika perusahaan mendapatkan ya, hasil penjualan sejumlah 1.500.000.000 rupiah. Seperti itu. Ya, jadi ini sudah diketahui titik impas maupun titik impas di dalam unitnya dan titik impas dalam rupiahnya, semacam itu. Mungkin untuk materi terkait dengan analisis cost volume profit dan juga analisis BEP ini ya, break even point, di mana kita mencari titik impas, di mana kita harus menjual itu dalam rupiah berapa, dalam unitnya berapa, agar kita mencapai titik impas. Titik impas itu kita tidak laba tetapi juga tidak rugi. Jadi cukup untuk materi sekarang, teman-teman. Kita sambung lagi dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita sambung lagi ya. Ada satu slide yang terlepas atau tertinggal begitu ya, berkaitan dengan perhitungan laba ya. Oke, ketika kita sudah menentukan titik BEP atau titik impasnya, tentu kita sebagai tim manajemen perusahaan itu juga perlu mengetahui di mana kita akan memperoleh laba, begitu ya teman-teman. Dan berapa jumlah laba yang akan kita peroleh ketika kita menjual pada volume penjualan unit tertentu. Contoh misalkan ketika kita tadi sudah mendapatkan perhitungan dari titik impas, kemudian ketika kita menjual sebanyak 1.500.000 unit, apakah kita akan memperoleh laba? Kita hitung laba tadi sesuai dengan rumus yang sudah dijabarkan secara matematis. Jadi P sama dengan Q1 min Q0 kali UCM atau unit margin kontribusinya tadi. Nah, di sini Q1 itu adalah berapa volume penjualannya. Kemudian dikurangkan dengan berapa volume penjualan ketika kita mendapatkan titik impas ya. Jadi di sini adalah volume penjualan yang sesungguhnya, yang di sini adalah volume penjualan ketika kita mendapat titik impas tadi sudah dihitung 1 juta unit. Kemudian kita kalikan dengan UCM tadi, unit margin kontribusi itu diperoleh dari price, harga barang persatuan dikurangi dengan variable cost, 750 rupiah. Sehingga diperoleh angka 500.000 dikalikan dengan 750. Maka laba yang akan kita peroleh adalah sejumlah 375 juta ketika kita menjual produk sebanyak 1.500.000 unit. Semacam itu teman-teman. Nah, bagaimana jika kita hanya berhasil menjual sebanyak 750.000 unit. Kita hitung juga apakah kita akan mendapatkan laba atau rugi. Nah, jawabannya adalah sama perhitungannya tadi ya. Jadi Q1 adalah volume penjualan sesungguhnya, kita sesungguhnya hanya menjual 750.000 unit. Kemudian dikurangkan dari titik impasnya, tadi kita harus menjual berapa? 1 juta unit ya. Kemudian dikalikan price min variable cost 1.500 dikurangi 750. Sehingga di sini saja sudah min, teman-teman. Sudah minus 250.000 ya. 750 minus 1 juta minus 250.000 kita kalikan dengan unit
kita kalikan dengan harganya 750, maka ya tetap kita akan menderita kerugian. Sebanyak berapa? 187.500.000 rupiah. Seperti itu perhitungannya teman-teman, semoga bisa dimengerti dan selamat berjuang untuk ujian akhir semester. Jangan lupa ketika mengerjakan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.